Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kita masih bisa diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Abhan, Bung Rai, Bung Jerry, Mbak Rafi, Arif, dan ada Bung Chloe, ada Bung Jojo di belakang. Beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan pelaksanaan PSU dan pasca PSU yang pada akhirnya juga sangat berpotensi untuk mengulangi PSU berikutnya. Itu potensinya. Yang pertama, kita akan berangkat dari sebetulnya ada banyak masalah dalam konstruksi regulasi baik di pemilu maupun pilkada. Itu yang saya akan garis bawahi. Jadi ketika kemudian ada yang salah, maka yang salah itulah berpotensi untuk terus mengalami upaya politisasi. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang kemudian akan terus mengalami upaya politisasi. Nah, ketika kemudian mengalami upaya politisasi, maka sudah hampir bisa dipastikan hasil pemilu, hasil pilkada itu tidak akan pernah menemukan titik objektivitas. Nah, kemudian yang kedua, saya pikir penting di sini adalah integritas penyelenggara pemilu. Karena apa? Karena berbagai macam PSU itu lebih diakibatkan pada integritas penyelenggara pemilu. Yang minimal ada dua yang bisa sebutkan. Yang pertama, Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya itu PSU karena salah satu pasangan calon melebihi masa jabatan, sudah 2 periode, sehingga tidak boleh mencalonkan kembali. Tapi kemudian kenapa KPU menerimanya sebagai pasangan calon? Sehingga kemudian digugat dan PSU, dan yang paling kemudian dirugikan adalah calon bupatinya harus didiskualifikasi, digantikan dengan calon yang lain. Saya pikir ini kesalahan siapa? KPU salah. Yang kedua adalah Kota Banjarbaru. Itu kesalahannya amat sangat fatal. Di mana PSU terjadi karena KPU RI tidak menghargai hak suara masyarakat Kota Banjarbaru. Sehingga yang memilih pasangan nomor urut yang sudah didiskualifikasi itu diposisikan tidak sah. Jadi ketika digugat wajar, karena hak pemilih adalah fundamental dalam pemilu. Nah, ketika kemudian suara pemilih tidak lagi dianggap dihitung sebagai suara, maka saya pikir bukan pemilu namanya. Nah, maka saya pikir itu yang kemudian juga kesalahan KPU yang amat sangat fatal. Sama dengan di Kutai Timur, di Kutai Kartanegara, itu juga sama kasusnya. Sehingga di PSU harus dibatalkan salah satu dari pasangan calon. Nah, terus kita akan menyalahkan siapa? Di situ jelas sekali bahwa Komisi Pemilihan Umum sedang bermain-main dengan suara. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bawaslu kemana? Sudah hampir bisa dipastikan dalam berbagai masa paus ini Bawaslu tidak bekerja. Ya kalau bekerja kan minimal ada apa? Rekomendasi apa kek? Hasil pengawasannya seperti apa? Ini sama sekali tidak. Ya nggak ada apa-apanya gitu loh. Sehingga dianggap oleh Bawaslu yang begitu normal-normal saja, tidak ada masalah. 200 buku ya? Bapak yang nulis nggak? Bapak yang nulis nggak? Nah, artinya maksud saya, terus kalau kemudian begini kondisinya, Bawaslu apa emang masih dibutuhkan keberadaannya? Nyaris tidak bekerja.
Nah, saya pikir kehadiran teman-teman Bawaslu dalam konteks PSU ini nyaris tidak hadir. Itu fakta tadi. Misalnya dalam konteks Tasikmalaya, ketika menerima pendaftaran KPU padahal sudah lewat masa jabatan, nggak ada suaranya tuh. Ketika kemudian KPU mengeluarkan surat keputusan teknis pemungutan suara di Kota Banjarbaru baru yang salah total. Apa buktinya salah? MK mengabulkan. Bawaslu diam saja tuh. Gitu loh. Begitupun di Kutai dan di banyak daerah yang lainnya, Bawaslu diam. Artinya itu amat sangat benar-benar tidak produktif. Nah, saya pikir kita harus sudah mulai berpikir bahwa kita pertimbangkan apakah kemudian masih butuh Bawaslu itu dalam konteks pengawasan. Termasuk misalnya, apakah kemudian dalam konteks pilkada serentak kita masih dibutuhkan KPU yang permanen itu. Nah, yang terakhir dalam konteks MK ini, saya pikir MK di sidang PSU yang pertama kemarin, saya pikir sudah cukup menarik, karena tidak hanya sekedar mahkamah kalkulator, tapi juga sudah mulai menelisik hal-hal yang bersifat substantif jadi pertimbangan. Tidak hanya sekedar otak-atik hasil suara, tapi urusan money politik. Itu bukan hasil suara, itu proses. Tapi karena itu substantif, maka ditarik sebagai materi persidangan. Ataupun kemudian diskualifikasi salah seorang pasangan calon, faktor diskualifikasinya apa? Itu sudah mulai ditelisik. Sehingga tidak sekedar hitung-hitungan sengketa suara. Atau kemudian intervensi struktur negara untuk kemenangan salah satu pasangan calon, itu juga menjadi bahan pertimbangan bagi MK untuk menggelar persidangan. Artinya dalam konteks itu, maka saya pikir MK sudah melihat on the track. Namun saya pikir tentu dalam rangka upaya untuk membangun, mendorong wibawa MK, itu juga harus tetap kita jaga. Misalnya kalau kemudian besok hasil PSU, hasilnya PSU lagi. Nah, itu gimana? Gitu loh. Selain kemudian juga MK tidak masuk ke wilayah-wilayah yang menjadi konteks pemilu, ya akan kapan beresnya gitu. Tapi juga masalah efektif, masalah efisiensi. Contoh misalnya, beberapa kasus hampir tidak mampu melakukan PSU karena masalah anggaran. Sehingga anggaran harus dibagi dua antara provinsi entah dari mana, kabupaten kota entah dari mana. Gitu loh. Akhirnya dengan adanya PSU tersebut yang diakibatkan sebagian besar oleh kelalaian KPU, maka merugikan banyak pihak, termasuk merugikan anggaran negara. Itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu bukan pengantar, simpulan.